Halo gengs, selamat sore jam 5 di Bandung. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita akan ngobrol binnya Mas Ian, Suket Hybrid, yang saya green bean-nya di resting around 2 sampai mau kopi kan setelah dia mau kopi, jadi saya akan bikin di 20 gram. Iya, jadi ini resting green bean-nya sekitar 2-3 bulan dan ternyata amazing banget ya. Dan saya akan bikinnya pakai pulsar ya. Nih, kalau kalian penasaran dengan green bean-nya, roasted bean-nya di situasi kota Bandung yang syahdu, agak mendung. Belum makan nasi seharian. Green size berapa nih? Yo, sorry. Anjay, green size nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Yang ini kita buang. Aduh, licin habis berenang nih. Damn. Alright, kita bikin berapa ya? Kita tutup dulu. Sejujurnya saya belum hafal ini. Kesini saya pakai green size di 5, lalu gramasi 20. Kita main suhu ngarang aja. Biasa titik didih termos hotel tuh round 90-an atau 95, tapi ya udahlah ya. Oke. Kita tuang di 40 dulu ya. Lalu kita diamkan sekitar berapa ya? Ngira-ngiranya 30 menit lah. Setelah 30 menit saya buka sedikit kerannya. Mana kerannya? Kegedean. Ya, kerannya netes saja. Lalu saya tuangkan lagi
Ini bisa sampai 300 kayak. Bisa lah ya. Oke. Oke. Kita mainkan ininya ya. Nggak ada ini ya, nggak ada adukan. Buka kerannya. Jadi saya memang lagi meraba-raba mana yang bisa, tapi harusnya ya sekali lagi kalau si si pulsar sama Hario switch sebenarnya more or less metodenya sama, cuman si pulsar ini bukannya bisa airflow-nya bisa, water flow-nya bisa pelan, bisa kecil, bisa besar ya. Walaupun sebenarnya si Hario switch juga bisa kalian atur. Ngos-ngosan habis berenang guys, sorry. Lalu bisa kalian gedein banget gini, gitu. Jadi bisa kalian sangat panjang banget gitu ya mainnya. Kalian bisa main sampai 5 menit atau bebas berkreasi dengan si pulsar ini. Kalau switch juga bisa, cuman switch itu kalau once sudah dibuka ya udah dia akan selesai. Tapi kalau pulsar bisa kalian mainkan di around setengah, penuh, atau seperempat dan lain-lainnya. Kalian bisa main long ratio, bisa main pendek, bebas. Data bisa sampai 300 ya. Ini mainnya agak panjang, bukan style saya nih. Berhenti di sekitar, mungkin akan berhenti di 4 menit ya, kurang lebih ya. Panjang banget si ininya, durasi brewnya. Selesai. Alright. Yes. Kita akan enjoy sambil ada roti. Rotinya di mana ya? Ada roti sih. Roti apa? Gambarnya ada roti. Ini buat Maya Ranting sama buat saya. Kita aduk dulu ya. Banyak nih ini kopinya. Jadi buat teman-teman yang mau merasakan si Binya Masian yang di resting sekian lama, kayaknya stok Binya Masian masih ada, di green Binya Masian masih ada. Kasih 150. Alright. Lalu saya akan cobain di sini. Ini main rasio di 1/15 lah ya hitungannya buat saya. Kurang lebih ya. Kurang lebih lah. Cing. 300 dibagi 20 berapa ya, Cing? Kok 20 ya? Berapa ya? 15. 300 dibagi 20. Nanti lagi hitung di atas awan. 15. Enak. Sedikit ada bodinya. Kayak ada mango sweet mangonya, mandarin orange tapi lumayan dominan ya. Coba ada clove-nya ya. Apa ya, sebuah aja sebutin ya. Enak.
I like it. Dari sisi aroma tuh mirip si kayak ada frekuensi laurinanya memang, tapi ketika di brew ada sedikit berbeda. Dan ini saya merasakan ada semeriwing mintnya ya. Kalau yang saya menggunakan si pulsar ini ada semeriwing mintnya, menarik ya. Lebih sweet, kayak ada something yang ada buah yang ini apa ya, nebak-nebak tapi dari kemarin apa ya, tebak-tebak buah manggis geng. Kalau ala-ala kan nggak ada memori flavor yang dipelajari ya. Kayak ada sweetnya atau acidity-nya buah-buah yang kayak blueberry, agak sedikit creamy ya, gitu kali ya penerjemahannya. Gini gampangnya, kalau kalian beli es jeruk anget, ada di sinilah, atau mandarin es jeruk anget tapi yang manis, ada sedikit asam-asamnya. Mungkin itu ya penggambarannya untuk dari sisi konsep berada di mulut. Dan milky ya rasanya. I like it. Sama setelah aftertaste-nya kayak ada hint tersisa ngewisnya ya. Orang-orang bilang agak funky nih gitu ya. Tapi kalau buat saya ini nggak funky sih. Funky tuh nggak bisa diterjemahin kalau buat saya. Kayak lebih ke kalau kalian minum wine yang light gitu ya, red wine gitu, kayak ada aftertaste-nya yang tersisa gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Ya gimana ya nerjemahinnya, nggak perlu diterjemahin lah ya. Enaknya kita tuh homebrewer tuh kadang kita nggak perlu menjelaskan, kalaupun menjelaskan ya versi kita sendiri sih teman-teman. Makin dingin makin crunchy di mulut ya, makin menunjukkan sensasi mandarin orange. Ini kayak sekali lagi emang ternyata setelah kita ngebrew berkali-kali, mandarin orange yang lebih dominan ya, entah itu mandarin orange yang dibikin anget atau kalian sedikit di burn gitu, atau orange zest atau orange peel tapi yang udah rip, something around that karakter lah kalau buat saya. So bener. Tapi ya karakter Ijen sih kurang lebih kayak gini ya. Cuman ini punya karakter yang frekuensi sendiri aja nih si Subkit Hybrid ini. Delicious. Mungkin saya asal ngomong teman-teman. Kadang jangan terlalu percaya apa yang saya omongin. Mungkin kadang saya terlalu lebay karena mungkin subjektif, karena udah kenal dengan, bukan kenal ya, udah tahu lah ya dengan petaninya. Tapi sama saya berusaha untuk se-objektif mungkin sih. Kalaupun kenal, kalaupun misalkan gak enak, saya nggak mau menjerumuskan teman ala-ala untuk membelinya. Tapi sekali lagi
kopi itu kan subjektif ya, tergantung selera kita masing-masing. Kadang ada orang Gesa Panama dengan harga 3 juta per kilogram, sebenarnya biasa aja. Kita bisa enjoy dengan harga 150.000 per kilogram di kopi lokal, bahkan lebih enak gitu ya. Beberapa konten kreator atau barista-barista atau mantan barista atau mantan yang pernah menjadi panutan di eranya seringkali melontarkan kalimat itu. Tapi kayak saya merasa kok saya belum pernah bisa somehow ya belum bisa lah ya menemukan kayak kopi Panama Gesa. Anggap aja Jansennya Walls gitu ya, dengan kopi lokal yang harga 150.000. Mungkin bisa di kategori yes gitu ya, mungkin bisa menyamai. Tapi di kategori Walls untuk lokal, kok saya belum bisa menemukan itu gitu ya. Ya mungkin saya subjektif, belum mendapatkan sensasi rasa itu. Kadang menemukan sesuatu yang baru, saya merasakan antusias aja gitu ya, kayak wah ini baru, wah ini keren, wah ini gitu ya. Jadi buat saya Mas Ian ini dengan resting 2-3 bulan si green bean-nya gok sih. Walaupun mungkin kalian akan merasakan aftertaste di roastingan saya ini, yang kalian kalau makan Mandarin Orange yang terlalu sweet kadang menyisakan something di ujung tenggorokan atau ujung lidah, something kayak gitu ya. Tapi sekali lagi tergantung kalian mau clean atau enggak. Saya bisa bikin ini misalkan 100% clean dengan misalkan dengan air yang saya turunkan dan lain-lainnya, itu sangat variabelnya sangat bisa kita mainkan lah ya. Tapi basicnya si kopinya Mas Ian ini udah amazing sih. Si Suket Hybrid. Terlalu banyak cincong karena ini adalah closing untuk bean-nya Mas Ian di 2025, karena mungkin saya nggak semoga masih bisa saya omongin, tapi kalau nggak ada waktu mungkin ini di 2024 obrolan saya dengan si Suket Hybrid. Kalau masih bisa dengan espresso yang saya roasting dengan hot air blender, semoga masih bisa. Kalau enggak, saya akan pindah ke Santoker, hasil roastingan Santoker yang batch pertama yang asal klik, karena lumayan variabelnya ternyata Santoker lumayan lebih gila lah ya hitungannya dibanding dengan si hot air. Hot air cafe mas itu mainannya rondi ya, saya mainnya di suhu yang itulah ya, kayak udah hafal lah ya kalau si cafe mas itu. Bahkan kalau udah males main di 240 suhunya, si waktunya setting di 10 menit atau 13 menit udah tinggal gitu ya, selesai akan jadi roasting gitu ya. Tergantung misalkan apakah agak medium dark atau medium light, tapi pasti jadilah kalau si cafe masih. Kalau si Santoker ini saya perlu ngulik, jadi kita akan coba besok brew, karena roastingan juga baru beberapa hari ya teman-teman. Mas Ian, semoga di 2025 panennya lebih goks, dan saya tunggu gebrakan panen pasca panennya yang lebih nge-twist, mungkin di anaerobic slow dry kayak kemarin saya menikmati Gorigesa Ethiopia, itu goks banget. Anaerobic slow dry kadang memberikan super crunchy sweetness yang lebih intens gitu ya. Saya penasaran sebenarnya anaerobic slow dry-nya Wanadewa dari CBB, cuman karena kemarin keburu beli Masya Ethiopia natural, jadi nggak keburu lah ya teman-teman. Semoga kecotan di 2024 akhir tahun ini bisa membuka ya udahlah, ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus. Aljabar ada di sana nih, gengs. Anjing,
langsung ini ya, langsung apa? Mana aljabar? Ini aljabar. Ngomongnya langsung belok gitu nih aljabar. Nah, itu aljabar. Ciao.